Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, pada kesempatan ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika. Ya, Untuk pembahasan kali ini kita materinya tentang pola bilangan, kemudian baris bilangan dan deret. Namun untuk sebelum memasuki pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk presensinya saya panggil satu-satu ya. Yang hadir silakan katakan hadir. Yang pertama Mbak Zakia. hadir Pak. Mbak Isnaco. Hadir Bapak. Mas Bagas. Oke. Masuk semua ya. Oke, untuk sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada kali ini itu apa aja sih? Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model presentasi dan LKPD, peserta didik dapat mengeneralisasi pola bilangan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri serta dapat menggunakan barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan teliti dan percaya diri selama proses pembelajaran. Oke, sebelum memasuki materi, kita section brief dulu. Di sini terdapat permasalahan. Yang pertama, ini ada masalah. Misalkan suatu koloni bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 5 menit. Jika pada permulaan terdapat 20 bakteri, maka berapa jumlah bakteri setelah setengah jam kemudian? Di sini apakah ada yang sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah sudah yang tahu? Oke, untuk cara menyelesaikannya di sini bisa menggunakan barisan dan deret. Oke, materi di sini ada barisan bilangan, pola bilangan, dan deret bilangan. Yang pertama, barisan bilangan. Perhatikan bilangan berikut. Dari poin A sampai D ya. Di sini ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, sampai yang poin D 1, 0. Perhatikan untuk poin A. Di situ ada bilangan atau angka 1, 2, 3, 4, 5. Untuk poin A, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Di situ terdapat sebuah aturan. Baik, nanti kita untuk mengetahui apakah itu aturan tetap atau tidak tetap. Untuk 1 ke 2, 2 ke 3. 1 ke 2 itu selisihnya berapa? 1. Yang kemudian 2 ke 3 yaitu selisihnya juga 1. Oke. Di sini untuk poin A, tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Selisihnya juga 1. Yaitu maka 1 ditambah 1 menghasilkan 2, 2 ditambah 1 menghasilkan 3, 3 ditambah 1 menghasilkan 4, begitu seterusnya sampai N. Yang 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah urutan bilangan. Yang kemudian yang di situ ada terdapat ditambah 1 yaitu aturan tetap. Yang kemudian yang B, kita lihat 2, 4, 6, 8, 10. Di situ juga aturannya sama, yaitu ditambah 2. Kemudian bagaimana untuk poin C dan D? Apakah memiliki aturan? Kita lihat ya. Di situ ada 8, 4, 3, min 2, 7.
8 ke 4 selisihnya 4, 4 ke 3 selisihnya 1, kemudian min 2 ke min 7 selisihnya juga 5. Di situ tidak memiliki aturan tetap ya. Begitu juga untuk poin B. Oke. Pada bilangan di atas, bilangan-bilangan pada poin A dan B mempunyai aturan tertentu atau tetap, sehingga dapat dikatakan sebagai barisan bilangan. Sedangkan poin, maaf ya ini tipe C dan D, itu tidak mempunyai aturan yang tetap. Sehingga barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan yang memiliki aturan. Kemudian selanjutnya, tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku atau misalkan U. Untuk suku pertama dilambangkan dengan U1 atau A, suku kedua yaitu U2, suku ketiga yaitu U3, hingga suku ke N kita lambangkan dengan UN dengan nilai N adalah elemen dari A atau bilangan asli. Oke, untuk pola bilangan, diklik. Oke, perhatikan bilangan berikut. Barisan bilangan 1, 5, 9, 13. Untuk mengetahui pola bilangan, kita lihat dulu. U1 yaitu 1, U2 5, U3 9, sampai U5 7. Di sini U1-nya 1. Kita lihat bisa kita dapatkan 4 dikali 1 dikurangi 3 sama dengan 1. Juga U2 yaitu 4 kali 2 kan 8 kurangi 3 yaitu 5. Sampai dengan U5 yaitu 17, di mana sama dengan 4 dikali 5 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Lalu bagaimana UN-nya? Yaitu tadi 4 dikali N. N tadi kan yang bagian 1 2 3 4 5 kurangi 3. Maka kita dapatkan UN sama dengan 4N min 3. Pada barisan bilangan di samping didapatkan persamaan UN sama dengan 4N min 3, di mana yang merupakan pola bilangan dari barisan bilangan tersebut. Pola bilangan adalah pola atau susunan aturan yang dimiliki suatu barisan bilangan. Next slide ya. Untuk macam-macam pola bilangan, di sini ada bilangan ganjil sampai ke bilangan Fibonacci. Jangan diklik dulu, Mas. Untuk bilangan macam-macam pola bilangan, akan lebih lanjutnya silakan diskusikan yang mati yang LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi pagi bersama kelompok yang Bapak bagikan untuk mendalami macam-macam dari pola bilangan. Di sini ada pola bilangan ganjil sampai bilangan Fibonacci. Oke. Materi selanjutnya yaitu deret bilangan. Perhatikan barisan bilangan berikut. Ada poin A sampai C. Bilangannya yaitu 1, 3, 5 sampai D 2, 4, 6, 8, 10. Untuk mengetahui deret bilangan, di mana bilangan-bilangan dari barisan bilangan kita tambahkan saja semuanya. Untuk poin A kita mati, di mana 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah titik-titik. Yang untuk poin B 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik. Yang C 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8 tambah titik-titik. Maka kita dapatkan jumlah keseluruhan setiap barisan bilangan itu merupakan suatu deret bilangan. Amati untuk poin A 1 ditambah 2 ditambah 3. 1, 2, 3 itu merupakan 3 suku pertama. Yang kemudian 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 10 yaitu 5 suku pertama. Oke. Deret adalah jumlah seluruh suku-suku dari barisan. Deret dilambangkan dengan N. Kita masuk ke contoh. Diketahui deret 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7. Tentukan 2 suku pertama, kemudian jumlah 5 suku pertama. Selesainya untuk pertama S2. Untuk 2 suku pertama yaitu dari 1 dan 3 saja. Karena kan 2 suku pertama. Di mana S2-nya yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4.
Yang kedua, B, jumlah 5 suku pertama. Maka 5 suku yang pertama, kita jumlahkan semuanya, didapatkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 25. Oke, untuk mendalami lebih jauh, silakan kerjakan contoh soal ini untuk contoh permasalahan 1 dan 2. Yang pertama, tentukan persamaan suku ke N dari barisan bilangan berikut. Yang kedua, misalkan suatu polibakteri membuka diri menjadi 2 tiap 5 menit. Jika pada permulaan terdapat 20 bakteri, maka berapa jumlah bakteri setelah setengah jam kemudian? Bapak bagi ya, untuk yang absen ganjil silakan kerjakan untuk yang pertama, absen genap silakan kerjakan untuk yang kedua. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Oke, mungkin waktunya sudah cukup. Yang dimulai dari pertama, absen ganjil, untuk dipresentasikan. Monggo, perwakilannya. Saya Mungkin Bapak. Monggo, Mbak Yunita. Baik Bapak, izin share screen nggih. Apakah sudah terlihat Bapak dan teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah. Saya di sini perwakilan dari absen ganjil, di mana soalnya yaitu tentukanlah persamaan suku ke N dari barisan bilangan berikut ini. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, dan 34. Nah, untuk penyelesaiannya, karena tadi kan untuk penyebutannya suku pertama. Nah, suku pertamanya 1, suku keduanya 4, suku ketiganya 7, dan seterusnya. Nah, untuk yang suku pertama itu ternyata setelah dicari dan memasukkan angka-angka, ketemunya yaitu 3 kali 1 dikurangi 2. Itu sama dengan 1. Kemudian untuk suku yang kedua itu 4. Nah, ternyata itu juga didapat dari 3 kali 2 dikurangi 2. Itu hasilnya 4. Terus kemudian suku yang ketiga itu 7. Nah, 7 ini didapat dari 3 kali 3 dikurangi 2. Kemudian suku yang keempat itu 10. Nah, 10 ini didapat dari 3 kali 4, itu kan 12, dikurangi 2, jadi 10. Nah, ternyata untuk mencari persamaan suku ke N, itu didapatkan 3N dikurangi 2. Begitu, Bapak. Oke, Mbak Yunita, terima kasih. Apakah ada jawaban yang berbeda? Anak-anak? Ada yang lain jawabannya? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, baiklah. Benar sekali ya, hasil akhirnya untuk suku ke N dari barisan tersebut yaitu UN sama dengan 3N min 2. Selanjutnya, permasalahan kedua, monggo prosesi genap untuk presentasikan hasil pekerjaannya. Baik, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Mbak. Bisa Oke, di-share. baik. Jadi ini untuk jawaban dari perwakilan absen genap ya. Nah, diketahui itu bakterinya itu dapat membelah diri 2 kali setiap 5 menit. Kemudian suku pertamanya atau U1-nya itu 20 bakteri. Nah, ditanyakan jumlah bakteri setelah 30 menit.
Nah, untuk penyelesaiannya, kita menentukan N bilangannya dulu, yaitu kan kalau setengah jam itu kan 30 menit ya, sama aja. Nah, N sama dengan 30 menit dibagi 5 menit, sama dengan 6. Ya, Nah, gimana? nggak kelihatan, Mbak. Tidak terlihat. Oh, ya bentar. Bisa diperbesar. Gimana, sudah? Sudah. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, untuk Sudah deret terlihat bilangannya Mbak Zakiatul. oke, baik. Maka untuk deret bilangannya ada 6, yaitu 20, terus suku keduanya 40, karena 2 kalinya ya, teman-teman. Terus selanjutnya 80, ketiganya, suku keempatnya 160, suku kelimanya 320, dan suku ke-6-nya 640. Nah, jumlah dari 6 suku pertama ini yaitu 20, 40, 20 ditambah 80, ditambah 160, ditambah 320, ditambah 640, itu sama dengan 1260 bakteri. Jadi, banyaknya bakteri setelah 30 menit yaitu 1260 bakteri. Seperti itu, teman-teman dan Bapak, apakah Ya, terima kasih Mbak Vivi. Apakah ada jawaban yang berbeda dari punyanya Mbak Vivi? Sama Pak. Oh ya, oke. Benar sekali ya, hasil akhirnya untuk permasalahan jumlah bakteri yang mula-mula berjumlah 20 membelah diri menjadi 2 setiap 5 menitnya selama setengah jam kemudian terdapat 1260 bakteri. Bapak, Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Ada yang belum, Pak? ditanyakan? Pak. Oke, baik, selanjutnya. Ya, untuk memperdalam dari materi ini, silakan kerjakan latihan soal dan LKPD tadi ya, untuk memperdalam materi. Di sana terdapat bagaimana cara menentukan pola-pola bilangan, dan latihan soal yang di sini sama yang di LKPD itu sama. Oke. Baik, Pak. Ya, untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, barisan bilangan adalah urutan bilangan yang memiliki aturan. Yang kedua, pola bilangan adalah pola atau susunan aturan yang dimiliki suatu barisan bilangan. Yang ketiga, deret adalah jumlah seluruh suku-suku dari barisan bilangan. Sampai di sini, apakah sudah mengerti semua? Sudah, Pak. Bagaimana? Oke. Kemudian untuk tugas ya, LKPD dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Rumah tugasnya sudah Bapak buatkan. Kemudian silakan dilihat untuk ketentuannya di sana. Oke, baik, untuk materi di pertemuan yang akan datang, kita membahas tentang barisan aritmetika dan deret geometri. Selanjutnya, untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutupnya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih perhatiannya dari anak-anak semua. Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.